Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundukkan engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus supaya lebih banyak lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala Sidang terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama, sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour itu? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada masa itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini, lahir gerakan Pentakosta dan karismatik yang ada hingga saat ini. Kini, ratusan juta orang di seluruh dunia diberdayakan Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta yang kedua yang dimulai dari Azusa Street. Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Melalui Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung?
dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang-orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu, kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melanjutkan pekerjaan baik di dalam Tuhan dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Yang pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, dan lain-lain. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Yang ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati lewat kepandaian kita seperti bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, konten kreator, hiburan, bahkan dengan mengerjakan soal-soal matematika, dan lain sebagainya. Tentunya juga melalui pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Welcome home. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Percayalah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan sesuatu yang dahsyat, yang besar pasti kita alami. Katakan amin. Katakan pasti. Seberapa saudara yang rindu kita menerima lawatan Tuhan yang dahsyat, boleh angkat tangan kita. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat hanya buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kasih tos minimal 3 orang bilang gini, bersukacitalah dalam Tuhan.
Haleluya. Kita yang bersuka cita katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari jemaat yang ada di rumah kita bersuka cita. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan pada akhir. Hai Bani Sion, hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurah. Boleh angkat tangan semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama. Haleluya, 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 haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama, dicurahkan bersama-sama, dicurahkan bersama-sama. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Dia besar. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorailah semua orang yang
mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang... Katakan Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti... Boleh angkat tangan kita semua? Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hey! Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan kanan kiri saudara, tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia. Sorakan haleluya. Dia sungguh dahsyat, Dia hebat, katakan amin. Seberapa saudara yang bangga kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa. Dua tangan saudaraku, yang di rumah juga, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicur. Boleh angkat tangan semuanya. Haleluya, ku bersorak. Sekarang hanya jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan memberi. Sambil angkat tangan boleh. Yang di rumah juga, lihat kanan kirinya. Kasih tambah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Boleh bergandengan tangan bersama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sebentar saudaraku, semuanya bersukacita, katakan amin. Boleh lihat kanan kirinya, adakah sukacita Tuhan di wajah
keluarga kita yang ada di tempat ini. Semua kita keluarga, katakan amin. Bilang kanan kirinya jangan jaim dong. Boleh bergandengan tangan semuanya, keluarga demi keluarga. Jemaat Tuhan yang di balkon, yang di rumah. Tuhan memberiku kegirangan. Yuk semua. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberi. Semua. Tuhan memberiku kegirangan. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Semua tepuk tangan bersama. Terima janji Allah. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bilang kanan kiri kita. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh. Siap-siap bergandengan tangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Bersoraklah. Saya percaya janji-janji Tuhan pasti digenapi atas umatnya, atas gerejanya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Hanya Tuhan yang kami mau. Hanya Tuhan yang kami inginkan saat ini. Hadirat-Mu kami sukai ya Tuhan. Kami mau tinggal bersama dengan Engkau. Mari buka kedua tangan kita saudara. Biarlah hanya Dia saja yang kita inginkan. Hurabata karana maya shandara lamara 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 yas. Sandara lamara namo. Kindara labora namaya sande. Kiriara namo sanda. Hiriara namaya sanda. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau indahku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Silakan duduk saudaraku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat tangan kita bersama-sama dengan iman. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah. Hanya Engkau yang kami sembah, ya Tuhan.
tertuju kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama kita dengan iman. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, cuma Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah. Pejamkan mata kita. Mau di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. Hadirat-Mu yang kami suka. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Lebih dalam lagi bersama Tuhan. I love you. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, I love. Mari kita sembah. Ini adalah masyarakat. Kami dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Kami sukai hadirat-Mu ya
mau lebih dalam lagi bersama Tuhan. Buka kedua tangan kita, saudara. Ya Bapa, biar musik naikkan pujian ini. Betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa luasnya kasih. Tuhan Yesus.
kasih-Mu sempurna di dalam kami. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jemaat Tuhan katakan sambil bangkit berdiri. Ku terhubung dengan, angkat wajah kita. Selalu Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Angkat kedua tangan kita dengan iman. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hidup kami sesungguhnya hanya oleh karena anugerah-Mu. Karenanya Engkau berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk waktu yang sangat indah. Kami boleh menikmati akan kuasa kasih-Mu yang melingkupi setiap kehidupan kami. Satu hal doa kami ya Tuhan, biarlah semua rencana-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami. Karenanya berbicaralah secara pribadi.
perdengarkan suara-Mu dalam hati setiap kami. Dan ubahkan hati kami. Ubahkan pikiran kami, ubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu, mampukan jadi alat-Mu yang baik. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, persiapkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan semua doa kami ini. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Welcome home. Always sweet to be at home. Senang bisa menjumpai kembali di bulan September ini ya. Karena bulan ini saya berkesempatan 2 kali menjumpai saudara. Hari ini saya akan berbicara dengan sebuah tema cinta kepada Tuhan. Saya mau kita memperhatikan tentang fase-fase di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saya coba gambarkan secara umum ya saudara ya. Karena ini gambaran secara umum tentunya belum tentu cocok buat setiap pribadi. Pasti ada kekhususan-kekhususan tertentu dalam setiap orang. Tapi saya mencoba menggambarkan fase-fase dalam hubungan kita dengan Tuhan secara umum. Fase yang pertama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dimulai saat kita mengalami kelahiran baru. Ya, waktu Roh Kudus menjamah hati kita, kita menjadi percaya kepada Yesus, kita buka hati, kita mengundang Yesus untuk masuk sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Maka Roh Kudus melahirkan kembali roh kita. Itu yang disebut sebagai peristiwa kelahiran baru. Nah, saat itu kita akan mengalami perasaan cinta yang sangat bernyala-nyala. Karena apa? Karena kita takjub merasakan cinta Tuhan yang begitu besarnya buat kita. Ya, sebelum kita lahir baru, Tuhan sudah mencintai kita sama besarnya. Tapi kita belum mampu merasakan karena roh kita tidak berfungsi. Tapi waktu kita peristiwa lahir baru, roh kita dilahirkan kembali, maka roh kita bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan, kita takjub. Dan kita bernyala-nyala dengan cinta yang seringkali disebut sebagai kasih yang semula kepada Tuhan. Kita berkobar-kobar. Begitu bersemangatnya sehingga kita saat itu menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kita ngejar Tuhan. Kita senang sekali kalau ikut ibadah. Bahkan kita bisa berkali-kali mengikuti ibadah tanpa ada rasa bosan. Karena kita pingin sekali kembali merasakan kasih Tuhan itu. Ya, ini yang disebut sebagai cinta mula-mula, kasih mula-mula. Kita begitu bernyala-nyala dan juga kita sering kali bercerita tentang Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Kita ceritakan kebaikan Tuhan, kita ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kita ceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita nggak pernah bisa berhenti cerita tentang Tuhan kepada siapapun yang kita jumpai. Nah, saudaraku, berapa lama fase ini tergantung dari orangnya. Kalau orang itu setelah dia lahir baru, dia bergabung ke komunitas yang baik. Dan juga dia mulai melakukan disiplin-disiplin rohani secara konsisten. Maka cinta mula-mula ini bisa berlangsung cukup panjang. Bisa 2 tahun, bahkan mungkin bisa sampai 3 tahun. Ya, begitu bernyala-nyalanya dengan cinta kepada Tuhan. Tapi kalau dia nggak bergabung dengan komunitas yang baik, dia nggak melakukan disiplin-disiplin rohani secara konsisten, kadang 2-3 bulan saja sudah selesai. Cintanya mulai redup. Lalu masuklah kepada fase kedua. Fase kedua, kita itu masih cari Tuhan sungguh-sungguh karena kita punya kebutuhan dalam hidup kita. Mungkin kita ngalami sakit, kita rindu disembuhkan oleh Tuhan. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kenapa? Kita pingin disembuhkan. Atau mungkin orang-orang yang kita kasih sakit, kita sungguh-sungguh cari Tuhan supaya orang itu disembuhkan. Atau juga
kita lagi hancur, berantakan dalam kondisi keuangan. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan supaya kita mengalami pemulihan dalam bidang ekonomi keuangan kita. Atau keluarga kita berantakan. Dan kita sungguh-sungguh cari Tuhan supaya keluarga kita dipulihkan. Jadi kita datang cari Tuhan karena ada kebutuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, atau sebaliknya kita juga mengejar Tuhan untuk hal-hal yang kita harapkan terjadi pada orang-orang yang kita kasihi. Ya, jadi kita masih rajin datang cari Tuhan, tapi karena ada yang kita butuhkan dan kita berharap Tuhan jawab doa kita. Setelah itu masuklah kita ke dalam fase yang ketiga. Kalau kebutuhan-kebutuhan kita mulai dijawab oleh Tuhan, dan kita mulai merasa nyaman hidup ini, sehat, gak ada lagi yang sakit di dalam diri kita atau keluarga kita. Keluarga baik-baik, harmonis, keuangan, luar biasa, diberkati, berlimpah. Kita bisa masuk dalam fase yang ketiga yang saya sebut sebagai fase rutinitas. Kita datang cari Tuhan, tapi kita datang karena ya rutinitas. Kita orang Kristen atau mungkin kita sudah terlibat pelayanan, kita punya tanggung jawab di gereja, ya kita datang. Tapi nggak ada lagi roh yang bernyala-nyala, cinta yang bernyala-nyala, atau dorongan karena kebutuhan-kebutuhan kita udah dipenuhi sama Tuhan. Ini yang saya sebut sebagai fase rutinitas. Dan kita mulai suam di fase ini. Cinta kita mulai redup sama Tuhan. Atau sebaliknya, kita punya kebutuhan, kita cari Tuhan, tapi nggak kunjung Tuhan jawab doa kita. Kita juga masuk dalam fase ini. Rutin. Mungkin kita datang bahkan dengan rasa yang kecewa sama Tuhan. Saya punya pergumulan, Tuhan gak kunjung jawab. Tuhan gak kunjung buat mujizat dalam hidup saya. Jadi dia mulai masuk dalam fase rutinitas. Dia datang dan dia ikut ibadah, sering lihat jam tangan. Lama ya. Ini pendeta cerewet banget ya. Gak berhenti-berhenti khotbahnya. Semua diomongin, aduh gimana ya. Atau seperti gambar itu seringkali. Nah saudara, kalau kita ada di dalam fase seperti ini. Yang saya mau bilang begini. Satu, mungkin saudara belum lahir baru. Ya, saudara datang ke gereja karena saudara tuh dari kecil memang udah rutin datang gereja. Ya. Kedua, mungkin saudara seperti tadi saya gambarkan. Saudara ada di fase yang mapan. Kebutuhan saudara semua sudah terpenuhi. Atau saudara sedang di dalam fase saudara kecewa sama Tuhan. Doa saudara gak kunjung dijawab sama Tuhan. Itu yang saya bisa gambarkan. Nah yang saya mau bilang begini saudaraku. Harusnya hubungan kita sama Tuhan tidak seperti ini. Hubungan kita sama Tuhan itu berbeda dengan hubungan kita dengan manusia lain. Di mana bedanya? Begini. Kalau kita berhubungan dengan manusia lain, saya kasih gambaran, kasih contoh misalnya ada seorang pria lagi jatuh cinta sama seorang wanita. Pacaran mereka. Waktu mereka baru berpacaran, baru jatuh cinta, itu cintanya luar biasa bernyala-nyala. Tapi pada umumnya waktu manusia ini mulai semakin dekat, semakin mengenal lebih dalam, maka akan mulai menemukan semakin banyak kelemahan. Setuju katakan amin. Betul? Ya orang-orang yang dari jauh, kita hubungannya jauh, kita kagumi. Kalau kita semakin dekat, semakin banyak kelemahannya yang kita tahu. Dan itu bisa mengurangi kadar kekaguman kita. Bisa mengurangi kadar cinta kita. Setuju Bapak Ibu? Ya, tetapi seharusnya tidak dengan Tuhan. Tolong saudara perhatikan baik-baik. Seharusnya
hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam, semakin kita kenal Tuhan, harusnya kita semakin cinta sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak seperti manusia. Yesus bilang begini, tidak ada seorang manusia pun yang baik kecuali Tuhan saja. Jadi kalau sama manusia semakin dalam hubungan kita, semakin banyak kita tahu tidak baiknya. Tapi beda sama Tuhan, seharusnya semakin dalam kita kenal Tuhan, semakin banyak baiknya Tuhan yang kita tahu. Paham? Harusnya hubungan kita semakin kuat cintanya kita sama Tuhan. Karenanya Paulus berdoa. Dia berdoa kepada untuk semua jemaat-jemaat yang dia bangun. Supaya setiap jemaat itu bertumbuh di dalam mengenalkan Tuhan. Mari perhatikan doanya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Perhatikan saudara ya. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya jemaat bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan dengan benar, maka kita akan semakin mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya untuk hidup kita. Kita akan semakin mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, yaitu saudara dan saya. Kita juga akan semakin memahami betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada yang bilang amin? Perhatikan ini penting sekali. Penting sekali. Saya ulangi. Kalau kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam panggilan Tuhan untuk hidup kita. Kita akan semakin memahami betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita akan semakin mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan ini. Mari kita lihat penjelasan dari hal ini satu demi satu dijelaskan dengan luar biasa oleh Rasul Paulus. Pengharapan apakah yang sebenarnya kita miliki di dalam panggilan Tuhan untuk hidup kita. Perhatikan, saya bacakan dari Roma 8:28-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan dulu. Kita sering kali mengutip akan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Tuhan hanya bekerja untuk mendatangkan kebaikan hanya bagi orang-orang yang terpanggil. Bisa paham katakan amin? Perhatikan ini. Kita lanjut. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Perhatikan ini. Saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Karenanya di dalam hidup Adam dan Hawa ada kemuliaan Tuhan. Sayangnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga rupa dan gambar Allah rusak di dalam kehidupan manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kuasa dosa membuat manusia sama sekali tidak seperti Tuhan. Sama sekali tidak mulia. Tapi sebaliknya, mohon maaf. Manusia bertingkah laku lebih buas dari binatang buas. Ada yang setuju dengan saya? Kejahatan-kejahatan manusia, kadang-kadang kita melihat itu, wow, kok kejam sekali. Bisa lebih kejam dari binatang buas. Kenapa? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi serupa segambar dengan Allah. Dan saudara harus tahu waktu saudara dan saya dipilih oleh Tuhan dan dipanggil untuk menjadi umat Tuhan. Ngalami kelahiran baru, itu kasih karunia yang amat sangat besar. Kenapa? Karena waktu kita dipanggil, kita masuk dalam proses untuk kembali menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Yang amin cuma satu. Gak menarik nih khotbah. Bukan tahu. Pak, zaman lagi susah, cari duit susah. Kerjaan berat. Ngomongin jangan masalah sorga aja. Masih lama Pak ke sorga. Yang nyata-nyata. Sabar. Saya nggak ngomongin sorga aja. Saya lagi ngomongin sekarang. Tapi saudara harus ngerti dasarnya. Yang paham katakan amin. Ya, kita itu dipanggil untuk kembali menjadi serupa dengan Yesus. Ada kemuliaan kembali dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Saya mau ingatkan satu hal. Jangan lupa, kita hidup di dunia ini untuk sementara saja. Nanti setelah hidup di dunia masih ada kehidupan lain. Dan kehidupan itu selama-lamanya. Jadi sekalipun mungkin kita pusing dengan hidup kita saat ini. Sebentar saya akan masuk ke dalam kepusingan saudara. Percayalah. Tapi saya harus ingatkan juga saudara. Dalam hidup kita saat ini, kita juga harus mempersiapkan kekekalan. Di sini nggak lama loh. Oi, yang muda-muda jangan sok lama. Gue masih muda, masih lama Pak. Banyak anak muda nerobos barisan. Saudara ngerti yang saya maksud? Ya. Nggak mesti yang lebih tua yang duluan antriannya. Coba tengok kiri kanan bilang gini, jangan nyerobot ya.
Yang pertama, semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan semakin mengerti pengharapan apa yang ada dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, bagian betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai 17 saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya ulangi, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya akan jelaskan dengan sebuah ilustrasi. Misalkan ada seorang anak masih SD, pulang dari sekolah. Kebetulan rumahnya gak terlalu jauh dari sekolah, jadi dia cuma jalan kaki. Dan dia berjalan bersama teman-temannya. Ngobrol sambil ini anak-anak di kompleks ya. Sekolahnya juga di kompleks, gak diantar jemput, dia pulang sama-sama nih. Jalan sambil ngobrol. Terus waktu dia udah deket sama rumahnya, temennya ini baru kenal dia nanya, rumah lu yang mana? Nah karena rumahnya udah deket, dia tunjuk rumahnya untuk kasih tahu teman-temannya. Pertanyaan saya, waktu dia tunjuk rumahnya, apa yang dia katakan? Tuh rumah gue atau itu rumah bapak gue? Halo? Rumah gue? Kurang ajar gak nih anak? Kapan dia beli tuh rumah? Kok berani-berani dia dibilang tuh rumah gue? Halo, kurang ajar? Kenapa gak kurang ajar? Kenapa gak kurang ajar? Ahli waris. Tolong pahami apa efeknya kalau saudara dan saya menjadi anak Allah. Saya kasih contoh lain lagi. Anak itu masuk ke rumah. Kebetulan rumah orang tuanya itu cukup berada, nggak kekurangan apapun, berkecukupan. Di rumahnya banyak makanan. Pertanyaan saya, selama dia di rumah itu, dia tinggal di rumah itu, pernah nggak dia takut kelaparan? Oi, nanya oi. Kenapa? Banyak makanan? Makanan siapa itu? Berani-beraninya ngomong makanan gue. Kapan lu beli? Bisa paham gak saudara? Walaupun anak itu gak pernah punya duit untuk beli makanan, makanan itu semua dia nggak pernah beli, tapi karena makanan itu makanan bapaknya, rumah itu rumah bapaknya, dia tidak pernah takut kekurangan. Karena apa yang dimiliki bapaknya itu juga menjadi miliknya. Sama nggak hubungan kita dengan Tuhan? Saya mau tanya sama saudara, saudara anaknya siapa? Jangan sebut bapak jasmani, jangan. Gue anaknya Aliong. Bukan itu yang gue maksud. Saudara anaknya siapa? Tuhan Yesus. Apakah Tuhan memiliki segala sesuatunya? Pertanyaan saya, kenapa kamu seringkali takut? Kenapa kamu seringkali khawatir? Anak ini gak pernah
punya penghasilan, nggak pernah beli makanan, tapi tidak pernah takut. Karena dia tahu bapaknya pasti menyediakan. Pertanyaan saya, kenapa saudara takut? Kenapa saudara penuh kekhawatiran? Karena kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang paham teriak amin. Kenapa Rasul Paulus berdoa tiap hari untuk jemaat Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Rasul Paulus tidak berdoa, Tuhan kirimkan makanan buat mereka biar mereka cukup. Rasul Paulus tidak pernah berdoa seperti ini. Yang dia berdoa justru biar mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara bisa ngerti maksud saya? Karena waktu jemaat Tuhan ini benar-benar bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dia tidak takut. Seperti Yesus bilang dalam Matius pasal 6, kenapa kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai? Orang yang harusnya khawatir adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Itu hal-hal yang dicari oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi kamu anak-anaknya Tuhan. Yesus bilang, kamu lihat burung di langit tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Tetapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Bisa benar-benar paham teriak amin. Berikutnya. Apakah saya bicara tentang hari-hari ini? Halo? Berarti saya tidak lagi berbicara di atas langit? Saya lagi berbicara di bumi. Ada amin? Makanya just sabar dong. Yang ketiga, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma 8 ayat ke-31. Saya bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Boleh lebih keras lagi, 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Ada amin? Saya akan jelaskan juga dengan sebuah ilustrasi. Kartel. Tolong naik ke atas. Misalkan saya mau pergi ke sebuah daerah. Daerah itu dikenal sebagai daerah yang sangat rawan. Banyak penjahat di daerah itu dan banyak sekali terjadi kejahatan. Perampokan, bahkan pembunuhan. Kalau ada yang dirampok nggak dikasih, dibunuh, dibantai dan lain. Mengerikan sekali daerah itu. Saya punya keperluan, saya harus ke daerah itu. Menurut saudara saya takut nggak? Takut. Tapi saya punya teman baik. Kartel namanya. Dan dia adalah bosnya dari semua penjahat di Indonesia. Coba lihat tampangnya meyakinkan nggak saudara? Ya, kartel, oh iya benar namanya kartel. Dia bilang sesuai nama benar. Dia punya kartel, sindikat. Menguasai semua penjahat di Indonesia. Semua penjahat ketemu dia nyembah saudaraku. Takut sekali. Semua takut sekali. Dia penjahat yang paling atas. Ya, dulunya dia mantan triad saudaraku. Ya, triad, yakuza semua dia kenal. Ini badan kalau dibuka tato semua saudaraku. Ya, satu badan. Saya minta tolong. Tel, temenin gue dong. Gue mau ke sana. Oke, dia bilang. Teman baik, dia temenin saya.
Saya masuk ke daerah itu bersama kartel. Masih takut gak saya? Kenapa? Ada beliau. Bayangin saudara. Daerahnya masih sama. Daerah yang sangat rawan. Sayanya masih sama, gak berubah apapun. Bedanya cuma saya berjalan bersama dia. Apakah saudara ngerti ayat ini? Terima kasih bos, udah diamanin. Apakah saudara ngerti ayat ini? Dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Karenanya Rasul Paulus jelaskan panjang lebar, lalu dia bilang gini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara dan saya menyembah kepada Tuhan yang disebut Immanuel. Allah yang menyertai kita. Pertanyaan saya, kenapa kita masih banyak dipenuhi ketakutan? Mau melakukan sesuatu takut gagal, takut salah, takut kalah, takut ini, takut ini. Mau memulai sesuatu takut. Kenapa? Pengusaha kecil mau bisnis kompetisi lawan pengusaha besar. Wah, gak mungkin. Kita gak mungkin menang. Padahal ada ayat ini. Halo, apakah saudara bisa ikuti saya? Ya, saudara pengusaha kelas teri. Lebih ekstrim lagi, plankton. Jangan peri. Dulu sekolah belajar biologi masih ingat saya. Kelas plankton saudara. Beranikah saudara berkompetisi dengan perusahaan raksasa? Sebagian besar akan bilang gak berani. Padahal ada ayat ini. Kenapa? Karena kita belum bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa tiap hari. Enggak minta mujizat, tapi cuma minta satu. Jemaat ini bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Waktu jemaat bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, Rasul Paulus enggak perlu ikut mendoakan. Tapi jemaat-jemaat ini akan berjalan di dalam mujizat hari demi hari. Yang setuju katakan amin. Pahami ini. Betapa pentingnya kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Hidup saudara dan saya akan berubah total. Melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Seperti tadi berulang kali saya katakan. Kalau saudara dan saya bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka seharusnya semakin lama ikut Tuhan. Semakin kita cinta mati-matian sama Tuhan. Ada amin. Kalau kita mulai terjebak rutinitas, something is wrong. Kalau kamu ke gereja sudah mulai rasa biasa-biasa aja, ada yang salah saudaraku. Kamu ikut Tuhan yang mana? Karena Tuhan yang ditunjukkan oleh Alkitab seharusnya kalau kita semakin lama ikut Dia, semakin dalam mengenal Dia, semakin kita mencintai Dia. Karena akan semakin terkagum-kagum kita. Ada amin. Akan ada banyak hal dalam hidup kita yang jauh melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Dan itu yang Tuhan lakukan buat kita. Ada amin. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Mari kita lihat satu pribadi dalam Alkitab yang tidak banyak diceritakan tetapi mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala.
Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh adalah manusia pertama yang tidak mengalami kematian. Tapi diangkat langsung sama Tuhan. Kenapa? Karena Henokh sangat intim dengan Tuhan. Dijelaskan di dalam terjemahan bahasa Inggris. Saya pakai terjemahan bahasa Inggris ayat yang sama. New Living Translation, saudaraku. Versi New Living Translation bunyinya seperti ini. Perhatikan. Henokh lived 365 years. Henokh hidup 365 tahun. Walking in close fellowship with God. Berjalan di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Lalu, then one day he disappeared. Lalu satu hari dia hilang. Because God took him. Karena Tuhan ambil dia. Perhatikan ini. Jadi caranya kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan adalah berjalan di dalam persekutuan yang intim hari demi hari seperti yang dilakukan oleh Henokh. Kenapa Henokh bisa sampai 365 tahun terus intim sama Tuhan? Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, tambah lama kita tambah cinta sama Tuhan. Realnya gimana Pak? Supaya kita berjalan dengan intim seperti Henokh dengan Tuhan. Realnya gampang sekali saudaraku, dengar baik-baik. Keintiman itu sederhana sekali definisinya. Begini saudara, yang namanya komunikasi yang intim adalah ada yang kita komunikasikan dua arah. Kita berbicara, Tuhan mendengar. Tuhan berbicara, kita mendengar. Ada amin? Sederhana. Kapan kita berbicara Tuhan mendengar? Waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kapan Tuhan berbicara kita mendengar? Paling sering Tuhan menggunakan cara waktu kita merenungkan firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan sungguh-sungguh, itu adalah waktu kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Saya sudah 2 kali mengajarkan. Dan nanti kita juga akan buat dalam bentuk digital pengajarannya. Supaya saudara bisa paham gimana sih dapat tuntunan Tuhan. Mudah banget. Tidak susah, tidak susah. Kamu gak harus bertapak naik ke gunung 40 hari 40 malam. Mudah sekali. Mudah sekali. Kenapa? Karena Tuhan sangat rindu berbicara buat kita semua. Tuhan sangat rindu. Kita harus tahu ini. Tuhan rindu, Tuhan tunggu kita. Dia mau kita dengerin dia. Ya, itu lalu waktu kita dapat tuntunan, waktu kita melakukan tuntunan itu dengan ketaatan, kita lagi berjalan bersama dia. Ini aja yang harus kita lakukan. Kita berdoa, Tuhan dengar, Tuhan berbicara melalui firman, kita dengar, lalu kita lakukan apa yang kita dengar, kita sedang seperti Henokh. Berjalan dalam keintiman. Yang paham katakan amin. Karenanya yuk kita mulai yuk saudara. Saya mau saudara tidak lagi diliputi ketakutan dan hidupmu penuh dengan kemenangan. Ayo kita mulai. Mulai yuk sediakan waktu setiap hari 30 sampai 60 menit. Untuk renungkan firman dan berdoa kepada Tuhan. Secara konsisten yuk mulai lakukan yuk. Oh ada saudara mungkin belum pernah melakukannya. Pak aduh 30 menit gimana cara cari waktunya susah Pak. Saya sibuk Pak. Oke 15 menit aja. Mulailah dengan 15 menit. Tolong jangan nawar lagi. Itu sudah harga modal. Tolong please. Ya mulai dah 15 menit aja. 15 menit aja. Ya lalu mulai meningkat 20 menit. 30 menit. 40 menit. 60 menit. Wah Pak saya gak bisa 1 jam terus. Oke pecah 2.
30 menit di pagi hari, 30 menit di siang atau sore atau malam hari. Paham, katakan amin saudara. Yuk kita bikin yang sesimpel mungkin yuk. Tapi kita harus mulai ini. Karena Tuhan tunggu kita. Saudara perlu tahu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tunggu kita. Sudah terlalu lama Tuhan tunggu kita. Ayo sediakan waktu yang mulai. Kita mau bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua juga sangat sederhana. Yuk mulai datang ke ibadah bukan untuk rutinitas. Tapi kita tahu kalau kita datang ke ibadah juga bukan sekedar mendapat jawaban doa. Saya nggak bilang begini, kalau saudara ada kebutuhan jangan cari Tuhan. Oh no. Saudara ada kebutuhan cari Tuhan. Kamu anak dia Bapak. Amin. Tapi jangan cuma itu. Kalau hubunganmu seperti itu, hubunganmu nanti waktu kebutuhanmu semua terpenuhi, kamu gak cari dia lagi. Ada amin? Nah sekarang saudara nih yang punya anak nih, coba nih tolong uji. Kalau saudara punya anak, tiap kali dia cari saudara pasti ada maunya. Lama-lama keki gak saudara? Untung loh Tuhan gak keki sama kita. Ada amin? Ya tiap datang, dan lama-lama kita begitu dia datang, pasti ada maunya apa. Untung Tuhan gak pernah gitu sama kita. Begitu kita berdoa lalu terdengar suara, apa. Yuk kita datang ke gereja, kita persiapan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Saya mau kenal Tuhan lebih dalam. Waktu saudara nyembah sungguh-sungguh. Supaya saudara rasakan jamahan Tuhan. Saudara bisa kenal lebih dalam. Waktu saudara dengar khotbah, fokus dengerin khotbah. Buka hatimu. Biar Tuhan bicara, saudara kenal lebih dalam. Yuk kita mari bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang song leaders para pemusik. Ada satu lagu lama yang saya sangat suka saudaraku. Mendekat padamu. Bawa daku mendekat padamu. Mendekat padamu, tinggal di dalammu, Jesus. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Sekali lagi, bawa daku. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Mari semua bangkit berdiri. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup
dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Saudara, saya mau berdoa seperti halnya Rasul Paulus berdoa. Saya mau berdoa memintakan roh hikmat dan wahyu itu turun. Karenanya saya mau mengundang, kalau ada di antara saudara dalam ruangan ini, ataupun saudara yang mengikuti secara online. Kalau saudara hari ini benar-benar rindu untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. Aku minta roh hikmat dan wahyu turun saat ini. Turun saat ini atas kamu. Jamahanmu, kuasamu, kasihmu tercurah saat ini turun. Kau memberikan kepada kami satu pemahaman yang sungguh-sungguh mendasar di dalam hati kami. Dan saat ini Engkau membukakan selubung-selubung yang menutupi mata hati kami. Aku berkata, terbuka di dalam nama Yesus. Dan aku juga minta kuasa-Mu turun atas kami. Menghancurkan setiap bentuk berhala dalam hidup kami. Segala sesuatu dalam hidup kami yang menghalangi kami untuk mendekat kepadamu, Tuhan. Dalam nama Yesus, runtuh saat ini. Dalam nama Yesus, hancur saat ini. Dalam nama Yesus, terbuka setiap belenggu. Dalam nama Yesus, terbuka setiap pintu-pintu. Dan mengalir kuasa kasih Tuhan. Mengalir hikmat. Roh hikmat dan pewahyuan mengalir. Dan buat setiap kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biar setiap kami datang ke gereja bukan hanya karena rutinitas. Bukan hanya karena kebutuhan. Tapi kerinduan kami untuk mengenal-Mu lebih dalam. Aku berdoa hari demi hari Engkau akan berbicara kepada kami. Engkau akan membangunkan kami. Engkau akan mengingatkan kami
kami menyediakan waktu untuk berintim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara, adakah saudara yang berulang tahun di bulan ini? Boleh maju ke depan, gembala akan berdoa bagi saudara. Umur panjang di tangan kanan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Tes. Ya, saudara, mari kita arahkan tangan, kita berdoa buat kekasih-kekasih kita dalam keluarga rohani ini. Bapak bersyukur kami bisa merayakan ulang tahun bersama dengan saudara-saudara kami di dalam keluarga rohani RKD 2 Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang memenuhi kehidupan mereka dengan kasih yang begitu luar biasa. Pertolongan, kasih karunia-Mu, dan segala yang baik yang Tuhan telah limpahkan. Saat ini kami berdoa, biarlah di hari-hari ke depan, kasih karunia-Mu terus bertambah-tambah Tuhan. Engkau menganugerahkan segala yang baik dalam hidup mereka. Dan Engkau pakai mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Engkau memberkati keluarga mereka. Ada kerukunan, ada keharmonisan, ada kebahagiaan. Dan juga Engkau mencurahkan berkat-Mu. Bukan hanya cukup tapi berlimpah. Sehingga ada bagian-bagian yang terus dilipat gandakan. Untuk mereka menabur ya Tuhan. Dan juga pakai mereka menjadi saksi-saksi-Mu yang berani ya Tuhan. Untuk memberitakan tentang Yesus. Kepada setiap orang yang membutuhkan kabar tentang Yesus. Juga lindungi, jagai mereka. Beri kesehatan yang terbaik Tuhan. Dan Engkau membuat segala yang mereka kerjakan jadi berhasil. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun buat teman-teman saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan September. Kepada Pak Alex juga terima kasih buat setiap firman yang sudah ditabur. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita akan berdoa buat persembahan. Bapak terima kasih ya Tuhan buat benih firman yang sudah Tuhan tabur lewat gembala kami Pak Alex ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus senantiasa mengurapi Bapak Gembala kami, serta ibu dan keluarga, serta anak dan cucu ya Tuhan. Tuhan berkati, terus berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan terus Tuhan juga terus pakai hamba-Mu, sehingga boleh terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagi gereja ini, bagi setiap ladang-ladang pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan memberi, kami rindu memberi dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dari segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang memberi Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka juga semakin dilimpahkan oleh berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu silakan memberi dan saya persilakan di multimedia menayangkan berita sepekan. Jiwa berharga di matanya, seluruh surga ikut bersuka. And I'm ready now
and for Jesus. Mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, menciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan. Tuhan berikanlah kepadaku kekuatan dan teguhkan aku terus melangkah. Tolonglah Tuhan, kuatkan aku. Jangan biarkan luka batin membuat Anda menjadi seperti itu ya saudara. Segera daftarkan diri Anda ke AHC. Menikah bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mau mengerti. Mudah temukan jalan keluar tanpa debat, sajak mula. Cik. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, berapa banyak yang diberkati pada siang hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita berikan apresiasi buat teman-teman kita yang sudah melayani, buat WL, singer, pemusik, multimedia, pendoa, dan para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan ya bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan dukungan doa, bisa ya ada para pelayan Tuhan nanti di depan ya, kita siap selalu mendukung untuk semuanya yang perlu dukungan ya, kita akan selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dan ada jemaat baru hari ini di sebelah kiri saya, boleh lambaikan tangan. Ada jemaat baru di tempat ini. Ya, puji Tuhan ya. Ini masih banyak kursi-kursi yang kosong. Jadi ini adalah ya kita sebagai keluarga RKD 11, kita percaya bersama-sama ya, setiap kali kita mau datang ke gereja minggu depan, kita ingat ya bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengajak saudara, kerabat, orang-orang yang belum kenal Tuhan ya. Kita percaya tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa dan banyak orang yang diselamatkan. Rindu Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Puji Tuhan. Ada beberapa ini juga Bapak Ibu Saudara, ini ada surat baptis yang saya sebutkan namanya, nanti ada pelayan Tuhan yang menyiapkan nama-nama surat baptis yang sudah selesai dan bisa diambil.
Yang pertama ada Karto Cemerlang, yang kedua ada Iron Nicholas Wong, yang ketiga ada Jafair Timothy, yang keempat ada Anwar Yakon, yang kelima ada Samuel Stanley Gunawan, dan yang keenam ada Marvelius Joy Nathan. Ya, jadi nama-nama yang disebutkan itu surat baptis yang sudah selesai. Jadi bisa diambil nanti di depan ya. Ada para pelayan Tuhan yang akan membantu. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ada satu pengumuman lagi Bapak Ibu Saudara sebelum saya berdoa. Ya, 18 Oktober ingat kita ada AHC. Ya, jadi ada event pemulihan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara bisa merangkul ya jiwa-jiwa 18 Oktober. Nanti kalau ada jiwa-jiwa yang mau didaftarkan bisa komunikasi ke para pelayan Tuhan. Dan sajak mula 15-16 November ya. Jadi para pasangan muda atau pasangan yang memerlukan ya lebih lagi dalam pernikahannya bisa terberkati lewat acara sajak mula. Ya 15-16 bisa daftar ke para pengerja. Oke, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan anugerah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdiri di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah berubah buat setiap kami Tuhan. Apa yang kami dengar lewat firman-Mu biarlah kami mau hidup bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan biarlah Engkau teguhkan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Kami berdoa Tuhan biarlah semuanya kami mengalami perubahan di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan mengubah setiap pribadi kami. Tuhan yang akan membawa kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada siang hari ini kami berdoa juga buat bangsa kami Tuhan. Tuhan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Buat Indonesia Tuhan, berkati negeri kami. Berkati Tuhan Indonesia Tuhan. Shalom-Mu datang buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Memberkati pemerintahan mulai dari presiden, wakil presiden. Pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami berdoa biar mereka memerintah takut akan Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat para pemimpin gereja kami. Mulai dari Pak Niko, gembala sidang kami Tuhan. Keempat wakilnya, gembala kami di tempat ini Pak Alex. Tuhan kami berdoa Tuhan dan seluruh keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau yang menuntun kehidupan mereka Tuhan. Sehingga membawa kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan hari ini kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau pulang, kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah terima berkat Tuhan dan akan menjadi berkat. Mari bersama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.